Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini, insya Allah bagian inna awliya Allah la khawfun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong, semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa setanah air, sahabat Adib TV Official. Segmen kali ini saya akan mengajak Anda sejenak untuk tertawa. Ya, melihat kekonyolan para oposisi Presiden Joko Widodo. Di antara lain adalah Gus Nur dan komplotan-komplotan konyol lainnya yang tiada henti terus ingin saja menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari berbagai aspek posisi yang menurutnya adalah posisi-posisi yang konyol. Menurut saya, apakah tidak ada hal yang lebih hebat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo selain narasi-narasi, perbuatan-perbuatan, fitnah-fitnah konyol yang menimpa daripada Presiden Joko Widodo, termasuk kasus ijazah palsu menurut mereka. Ya, persidangan Gus Nur dan Bambang Tri tidak mempunyai titik temu yang jelas, tapi malah berlangsung dengan sesuatu kegiatan yang kompleks menurut saya. Kita akan sejenak memperlihatkan video yang beredar di Twitter ya. Ini menurut saya cukup konyol ya. Coba kita lihat sama-sama. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini, insya Allah bagian inna awliya Allah la khawfun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong, semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kan lahir di kandang kambing, makan dari kecil sama anak kambing nyampur, hah? Jadi belagu amat lu. Allahu Akbar. Sampai detik ini kami tidak merasa punya pemimpin bohong. Kita punya para guru-guru kami yang jujur, yang selalu membela kebenaran untuk Islam, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami cukup sekian. Semoga Gus Nur bersama Pak Bambang Tri diberi panjang umur. Amin. Boleh saya bicara? Musuh Allah yang berlandaskan. Ya, itulah ya kelucuan yang dilakukan oleh oposisi. Seperti tidak ada hal-hal lain yang bisa menjatuhkan Presiden Joko Widodo selain hal-hal yang konyol yang akan menertawakan dirinya sendiri. Ya, seperti hal seperti ini ya. Ini kelihatannya ya dari kelompok Front Pembela Islam yang berkunjung kepada Sugi Nur Raharja yang sedang memperjuangkan ijazah palsu. Ya, dari kutipan-kutipannya juga sangat lucu ya. Gus Nur disebut inna awliya Allah. Inna awliya Allah itu berarti adalah seperti semacam pemimpin Islam, bahkan juga bisa diartikan sebagai waliullah. Ini menurut saya suatu narasi yang sangat jauh dari apa yang diwujudkan dan apa yang dicita-citakan dari narasi itu, yaitu inna awliya Allah, wali Allah. Menurut saya wali Allah tidak seperti ini. Jauh sekali ciri-cirinya dengan Gus Nur yang tiap hari tidak ada caci maki. Dari periode pertama Presiden Joko Widodo, periode kedua Presiden Joko Widodo, tidak ada henti-hentinya Sugi Nur Raharja, seorang ustadz abal-abal ini terus menerus mencaci maki Presiden Joko Widodo, memfitnah, mengumbar kebencian. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak mau menanggapi daripada hal-hal tersebut. Justru malah yang heboh adalah Gus Nur dan kelompoknya sendiri dengan kegiatan-kegiatan mubahalah dan kalau bahasa Jawanya adalah misuh-misuh yang tidak jelas, jancuk lah dan lain sebagainya. Menurut saya suatu hal kekonyolan yang sangat luar biasa.
Ini bahkan lebih konyol dari peristiwa Sunda Empire yang pernah mewarnai Indonesia di acara ILC di beberapa tahun silam. Sungguh luar biasa ya. Jadi kembali lagi kepada inna aulia Allah, seorang wali itu tidak seperti Gus Nur. Jangankan suruh baca kitab yang tarafnya paling rendah di pesantren, yang selalu diajarkan oleh ulama-ulama di pesantren, suruh baca Iqra saja kayaknya tidak mampu dan tidak mungkin bisa. Seperti itu kok dipanggil inna aulia Allah. Dari mana? Wali yang mana? Wali setan atau wali apa? Ya inilah suatu kekonyolan ya kalau orang awam itu diliputi dengan kebencian-kebencian. Seharusnya agama telah menjadi suatu rahmat, menjadi suatu pelindung, menjadi suatu kedamaian, bukan menjadi suatu yang memunculkan kebencian. Agama dijadikan suatu tonggak inspirasi untuk melihat dunia yang lebih jernih, untuk melihat perdamaian yang lebih jernih, bukan malah memunculkan suatu kebencian demi kebencian. Apalagi yang dilayangkan kebencian kepada pemerintah yang notabene presidennya adalah juga Islam. Tidak pernah Presiden Joko Widodo melarang ibadah seseorang, melarang keyakinan-keyakinan sekelompok beragama di Indonesia, Muslim, Katolik, Hindu, Buddha, tidak pernah. Karena itu adalah berkaitan dengan suatu pusaka sakti, yaitu adalah Pancasila. Poin pertama yakni adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak pernah. Nah ini kenapa ya presidennya ada Islam, menterinya banyak juga yang Islam, aturan-aturan agama tidak dilarang, ibadah-ibadah tidak dilarang, 24 jam non-stop dengan takaran waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh agama Islam seperti azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bergaung di Indonesia, bersuara di Indonesia, tidak ada yang melarang. Malah yang terjadi adalah berita-berita yang mempersekusi agama lain seperti non-muslim kemarin ada di Bandar Lampung ya, yang oleh diketahui dilakukan oleh seorang RT, padahal mereka beribadah hanya 1 minggu sekali. Yang ada malah seperti itu. Ini kelompok Islam yang mana yang seperti ini? Islam mewakili Islam apa? Mewakili Islam setan atau mewakili Islam apa yang seperti ini? Ini malah justru mencerminkan bahwa betapa bodohnya orang Islam dan betapa anarkisnya orang Islam. Sampai pemimpinnya juga dicari-cari kesalahan demi kesalahan hanya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Ini sesuatu kejahatan yang memalukan, sesuatu kejahatan yang bodoh menurut saya. Tidak ada solusi lain untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo selain melakukan hal-hal konyol semacam ini. Ya ini membuat kita belajar bahwasanya salah memahami agama itu lebih fatal daripada orang gila. Salah memahami agama lebih fatal daripada orang gila. Orang gila jelas pakaiannya di tengah jalan, telanjang, makan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang salah memahami agama berbicara, ini akan menyesatkan semua orang, akan memblingerkan semua orang. Apalagi kalau ceramah-ceramahnya terdengar oleh orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ini lebih bahaya. Inilah yang disebut Nabi bahwa Islam akan hancur dari dalam, bukan dari luar. Bukan orang-orang luar yang akan menghancurkan Islam, tetapi adalah orang-orang Islam itu sendiri. Ya, mungkin inilah bukti yang dituangkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita harus berhati-hati bahwa di dalam tubuh Islam pun tidak semua orang-orang Islam itu baik dan benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.